Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zifa dari kelas A 2019 Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pergudangan. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama, mengapa manajemen pergudangan itu penting? Manajemen gudang sangat penting untuk keberlangsungan usaha, sebab gudang berkaitan langsung dengan penjualan. Nah, di dunia bisnis, baik produk atau jasa, penting sekali untuk menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan lebih penting dari segala sekedar laba yang dikarenakan lokasi berdirinya perusahaan akan mempengaruhi bukan saja komponen internal perusahaan, tetapi juga komponen eksternal lainnya. Nah, gudang dan pergudangan penting bagi perusahaan karena sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Sistem pergudangan yang kurang baik bisa dapat menyebabkan adanya barang kadaluarsa, kehilangan, dan sebagainya yang pada akhirnya mengurangi pendapatan sebuah perusahaan. Pergudangan dapat dikatakan baik jika pergudangan memiliki sistem layanan yang baik. Sistem pelayanan yang baik mencakup adanya jaminan keamanan, kemudahan akses keluar masuk, dan penyimpanan barang serta kesesuaian kondisi lingkungan fisik bagi barang-barang yang disimpan. Selanjutnya, apa itu manajemen pergudangan? Nah, manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, atau pengontrolan setiap sumber daya yang diguna mencapai tujuan ataupun goals yang telah ditentukan dengan efektif dan efisien. Nah, manajemen pergudangan merupakan suatu tatanan untuk mengelola pergudangan dan pendistribusian barang-barang agar dapat tersimpan tetap dalam keadaan baik dan dapat distribusikan kepada para peminta pada waktu, spesifikasi, dan jumlah yang tepat. Aktivitas yang mendominasi pekerjaan di gudang lebih banyak kegiatan mencari, mengambil, menyiapkan, sampai menyerahkan barang yang diminta. Maka lewat gudang perlu dibuat memotret kelancaran seluruh kegiatan yang bisa dilakukan tersebut. Nah, selanjutnya, apa itu definisi dari gudang dan perannya itu sendiri? Nah, definisi gudang menurut Rembert tahun 2001 adalah bagian dari sistem logistik perusahaan yang menyimpan produk-produk di antara lain sumber dan titik konsumsi dan menyediakan informasi kepada manajemen mengenai status, kondisi, dan disposisi dari item yang disimpan. Nah, peran gudang itu sendiri sebagai pencapaian hasil produksi yang baik sangatlah terpengaruh di mana bahan baku ditempatkan di suatu tempat yang aman dan sesuai standar yang berlaku bagi bahan tersebut. Misal, dalam penyimpanan suatu bahan baku pembuatan besi di mana menghasilkan besi yang berkualitas tinggi, biji besi harus ditempatkan di tempat yang seharusnya kering, di mana moistur atau tingkat kelembaban kontennya yang tidak terlalu lembab sehingga besi yang dihasilkan nanti sangat bagus kualitasnya dapat diakui di pasar dunia. Selanjutnya, bagaimana sistem manajemen pergudangan? Nah, sistem manajemen gudang merupakan pengelolaan dari aktivitas yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Aktivitas penyimpanan barang yang dimaksudkan ialah menerima barang dari pemasok, handling barang, dan mengeluarkan barang ke tujuan. Nah, manajemen gudang memiliki keterkaitan dengan pengambilan, pergerakan, pengepakan, serta penyimpanan stok dalam gudang. Sistem manajemen gudang bertujuan untuk menangani dan mengendalikan material yang terdapat di dalam gudang meskipun terbatas pada gudang. Sistem ini mampu menangani permasalahan kritis dan kompleks serta dapat menjaga seluruh tubuh rantai suplai agar tetap lancar. Nah, terdapat beberapa hal penting dalam manajemen pergudangan seperti yang pertama, administrasi barang.
Nah, administrasi barang ini melibatkan keluar masuknya barang dan retur barang. Administrasi barang sangat penting dilakukan karena jika administrasi tidak dilakukan secara teratur, maka akan mempengaruhi proses produksinya. Di dalam administrasi barang, meliputi penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengambilan barang. Nah, yang kedua, yaitu adanya pemeriksaan keluar masuknya barang. Nah, keluar masuknya barang perlu diperiksa terlebih dahulu oleh pihak gudang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menghindari adanya retur, pembelian, dan penjualan. Selain itu, pemeriksaan bertujuan untuk menguji kelayakan barang yang masuk ke gudang. Nah, yang ketiga, adanya stock of name. Nah, stock of name perlu dilakukan setiap akhir bulan sebagai bagian dari kontrol barang di dalam gudang serta untuk mengetahui berkurang tidaknya barang. Nah, yang keempat, ada inventory aktiva lancar. Nah, barang yang berada di dalam gudang merupakan aktiva lancar yang dapat digunakan sebagai penambah modal inventory. Dapat dilakukan melalui manajemen pergudangan yang dapat dilaporkan setiap bulan dalam neraca perusahaan. Nah, yang terakhir, tindak lanjut sistem pergudangan yang telah ada. Manajemen pergudangan dilakukan untuk menilai baik buruknya pengelolaan gudang. Jika merugikan sebuah perusahaan, maka metode tersebut dapat dirubah dengan sistem yang lebih baik. Nah, selanjutnya, bagaimana tata letak atau layout dalam sistem pergudangan? Nah, agar kegiatan dan aktivitas pergudangan menjadi lebih efektif dan efisien, harus merencanakan layout ataupun tata letak gudang yang merupakan sebuah hal yang fundamental dalam sebuah gudang, menurut Heiser dan Neder tahun 2006 dalam bukunya Operation Management. Tata letak memiliki pengaruh besar dan menentukan efisiensi dalam operasional jangka panjang. Nah, tata letak memiliki pengaruh yang strategis dalam meningkatkan daya saing perusahaan dan berbagai macam aspek, yaitu aspek kapasitas, proses, fleksibilitas perpindahan barang, produktivitas, sehingga barang berujung pada efektivitas dan mengefisiensi waktu dan biaya. Nah, di dalam layout terdapat dua tipe. Yang pertama, layout produk. Nah, layout produk sendiri yaitu pengaturan tata letak fasilitas pabrik berdasarkan aliran dari suatu produk tersebut. Layout memiliki tujuan. Tujuannya itu untuk mengurangi proses pemindahan barang, bahan, dan memudahkan pengawasan dalam kegiatan produksi. Pabrik praktikan mobil, lemari pendingin, mesin cuci, televisi, dan sebagainya. Terdapat satu masalah tidak dapat dihindari menggunakan layout produk ini, yaitu sulitnya relokasi operasi di antara pekerja untuk menyesuaikan dan terhadap perubahan permintaan. Yang kedua, adanya layout proses, yaitu proses pengaturan dan penempatan sebuah fasilitas pabrik seperti mesin serta peralatan yang mempunyai karakteristik yang sama atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada suatu departemen, bagian misalnya mesin las, mesin bor, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana metode sistem pergudangan? Nah, yang pertama ada FIFO, first in, first out, yaitu metode yang digunakan barang pertama kali masuk merupakan barang yang pertama kali keluar. Misalnya, jika sedang menjual tepung terigu, yang dijual terlebih dahulu adalah tepung terigu yang pertama kali masuk di tuk. Dan tidak diperbolehkan untuk menjual tepung terigu yang terakhir masuk. Jika hal tersebut dilakukan, biasanya tepung terigu yang masuk yang awal kelamaan atau rusak. Metode ini bisa diterapkan dalam penjualan produk sampo, susu, atau sabun. Nah, yang kedua itu LIFO, last in first out. Nah, LIFO sendiri digunakan untuk menjual atau menggunakan barang yang biasanya terakhir masuk. Misalnya pada toko baju biasanya akan mendisplay baju model terbaru di etalase. Baju model ini merupakan baju yang terakhir datang. Jika mendahulukan penjualan barang yang pertama kali masuk, maka barang yang baru kemungkinan akan lama terjualnya, sehingga dikhawatirkan ketinggalan model. Jadi pada metode ini barang terakhir masuk harus pertama kali keluar. Nah, yang terakhir itu FIFO. Apa itu FIFO? First expired, first out. Yaitu metode yang digunakan barang yang kadaluarsa terdekat
harus dikeluarkan terlebih dahulu. Metode ini biasanya diterapkan di apotik atau toko retail yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan yang memiliki masa kadaluarsa. Jadi terlepas bakal barang itu masuk terakhir atau awal, barang yang kadaluarsa paling dekat akan dijual terlebih dahulu. Produk tersebut akan ditampilkan di posisi paling depan agar diambil terlebih dahulu oleh konsumen. Nah, yang selanjutnya, apa saja tipe-tipe gedung? Tipe-tipe gudang. Nah, tipe gudang yang pertama itu gudang pabrik, manufacturing plant, warehouse. Transaksi di dalam gudang ini meliputi penerimaan dan penyimpanan material, pengambilan material, penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse, distribution warehouse, atau langsung ke konsumen. Nah, ada gudang pemberangkatan, gudang musiman, gudang operasional, gudang perlengkapan. Nah, yang kedua ada gudang distribusi atau distribution warehouse. Merupakan gudang distribusi. Transaksi gedung ini di dalamnya meliputi penerimaan barang jadi dari central warehouse pabrik itu sendiri ke supplier, pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim, penyimpanan barang yang akan diterima dari gudang, dan pengirim barang konsumen. Terkadang distribution warehouse berfungsi untuk central warehouse. Nah, yang ketiga yaitu gudang retailer. Gudang retailer dapat dikatakan sebagai gudang yang dimiliki toko yang menjual barang langsung ke konsumen. Nah, yang keempat yaitu gudang pokok atau central warehouse. Transaksi central warehouse di dalamnya meliputi penerimaan barang jadi langsung dari pabrik itu sendiri atau dari supplier, penyimpanan barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. Nah, baik. Kesimpulannya yaitu sistem manajemen gudang merupakan pengelolaan dari aktivitas yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas penyimpanan barang sementara. Nah, terdapat beberapa hal penting dalam manajemen pergudangan seperti pemeriksaan keluar masuk barang, administrasi barang, inventory, aktiva lancar, stok on rem, dan tindak lanjut sistem pengulangan pergudangan yang telah ada. Nah, tata letak. Untuk meningkatkan daya saing, tata letak dalam perusahaan harusnya dari berbagai macam aspek, yaitu aspek kapasitas, proses, fleksibilitas, perpindahan barang, produktivitas, hingga berujung pada ekspektasi dan efisiensi waktu dan biaya. Yang ketiga, itu metode sistem pergudangan, yaitu FIFO, first in, first out, yaitu barang yang pertama kali masuk, yaitu pertama kali juga keluar, yaitu LIFO, last in, first out. Barang yang terakhir masuk itu pertama kali keluar. Yang terakhir yaitu FIFO, yaitu barang yang mendekati kadaluarsa itu yang akan terakhir keluar. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.